Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mariska Triandinis Preventing Room dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Simak video ini sampai akhir. Poin pertama pada materi ini yaitu definisi istisna. Baik al-istisna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat atau syani. Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian. Pada transaksi istisna, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istisna dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Poin yang kedua, ada rukun transaksi istisna dan istisna paralel. Rukun transaksi istisna meliputi yang pertama ada transaktor, yakni pembeli atau mustasni dan penjual atau syani. Yang kedua, objek akad istisna meliputi barang dan harga barang istisna. Yang ketiga, ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Poin pertama, transaktor, di mana kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Poin kedua, objek istisna. Rukun objek akad transaksi jual beli istisna meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang istisna, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain harus jelas spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Lalu pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Poin ketiga, ijab dan kabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan penerimaannya dinyatakan oleh pembeli atau nasabah. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya dan akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Poin yang ketiga, ada pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel, DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat. Artinya, tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna dan akad istisna batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Poin yang keempat, ada alur transaksi istisna dan istisna paralel. Pada istisna paralel terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Pertama, nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Kedua, pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna paralel yang biasanya digunakan oleh penjual atau bank syariah yang tidak membayar sendiri barang istisna setelah menyepakati kontrak dan menerima dana dari nasabah, selanjutnya secara terpisah membuat akad dengan produsen barang istisna. Ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan.
Kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Poin selanjutnya ada penyajian. Menurut PAPSI 2013, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan ada sebagai berikut. Yang pertama, uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang ketujuh, margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.